Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys, masih bersama saya Rizal dan sahabat saya Mas Hendri. Prayoga, Prayoga Pak Prakerja. mantan calo prakerja. Aduh. Saya sehat apa? Sehat ya, Alhamdulillah. Istri kabarnya baik. baik. Ada yang telepon nih, kebetulan dong. Waduh, ada yang telepon. Mana ini? Masih mau ngaji. Teman bisnis sih. Gimana ya? Menurut Mas Hendri, lebih penting mana? Ngaji sama bisnis? Ngaji sih. Ngaji. Bener. Ya, Jadi reject kan gitu. ya bebas. Kita mau bahas apa nih? Pada sore hari ini. Saya ada pertanyaan. Menurut Mas Hendri, ya kalau nggak ada jawaban ya ngapain saya tanya? Ya benar, cocok. Eh, Bentar lagi. Masuk. Duit kocok ngentutan ini gitu. Bukan di luar. Wis ilang Mas, ambune wis ilang. Ambune wis ilang. Gini. Pertanyaannya gini. Orang yang meninggal dadakan, apakah itu termasuk syahid akhirat atau bukan? Atau cuma meninggal status meninggal biasa aja? Meninggal secara mendadak. Apakah itu statusnya syahid akhirat atau ya nggak ada status biasa aja? Gak ada status no? Gak ada status. Nggak ada status. Ya. Kenapa alasannya? Karena meninggal mendadak. Kenapa? Jadi kan karena penyakit bisa serangan jantung bisa ya. Dari ilmu medis loh ya. Ini bukan, nggak ada penyebab secara medis. Ya meninggalnya secara mendadak karena kan yang namanya ajal itu kan nggak perlu lihat orang ini dalam keadaan apa. Maksudnya ajal itu kan nggak ada yang tahu. Nah. Orang sehat bisa mati, ya. Orang sakit bisa mati. Orang gila bisa mati, orang waras juga bisa mati. Nah, kasusnya kalau orang yang sehat, orang itu nggak ada penyakit apa-apa, tiba-tiba mati, apakah itu statusnya status syahidul akhirat, syahid akhirat? Enggak. Ya cuma dia meninggal pokoknya Biasa aja. Meninggal itu ada sebabnya. Kalau pakai kedokteran itu ada. Ya secara medis ya. Iya. Kalau salah agama ya udah aja takdir. Iya. Jadi nggak bisa. Ya taati takdir itu nggak bisa ditaati. Takdir meninggal. Tapi nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Iya, itu kan ya udah. Itu kan prosedur ajal datang. Nah, ini kembali ke pertanyaan kalau statusnya orang yang meninggal mendadak gitu. Yang meninggal mendadak berarti. Jadi menurut Mas Hendri biasa ini meninggal biasa, nggak ada status dia syahid akhirat atau syahidun apa? Nggak itu nanti bakal timbang seperti biasa melalui alam barzah ya kan. Di hari pertimbangan. Ya, tetap melalui itu proses itu.
kecuali mendapatkan syafaat. Iya, iya. Jadi kalau orang itu dosanya banyak di sama malaikat sama Allah disuruh itu bawa ke neraka di pentung itu gitu. Pentung gitu. Iya begini. Iya begini. Baru gue misal dapat syafaat ya otomatis ya diangkat. Iya, iya. Tapi masalahnya gini Mas. Di kitab Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi Banten Wah. ini di sini disebutkan wa kadza man mata fujaatan au fi daril harbi. Demikian juga artinya ini kembali ke pembahasan sebelumnya tentang syahidul akhirah. Ya. Orang yang berstatus meninggal sebagai syahid akhirat. Nah, contohnya juga ini orang yang meninggal secara mendadak. Au fi daril harbi atau dalam rumah yang sedang konflik. Dar ini kalau di apa ya, ambil pengertian secara bahasa, dar itu kan rumah ya. Rumah. Berarti kan orang yang meninggal mendadak atau meninggalnya karena daril harbi, rumah yang sedang ada peperangan, berarti itu syahid akhirat. Kalau secara yang dikatakan Syekh Nawawi Banten ini, tapi kan bahasanya di sini harbi, peperangan. Berarti kan nggak mungkin dimaknai secara bahasa rumah kok mengalami peperangan. Berarti bapak karo anak pedang-pedangan, utawa bapak karo bojo bacok-bacokan, kan nggak mungkin. Yang namanya perang itu kan pasti mencakup suatu wilayah, iya enggak? Berarti di sini maknanya apa Mas kira-kira? Orang yang meninggal karena orang yang meninggal secara mendadak atau meninggal dalam wilayah ya, dalam wilayah peperangan. Berarti hukumnya apa gitu ya? Berarti kan pertanyaan hukumnya enggak kan tadi kan Mas Hendri mengatakan ya orang yang meninggal mendadak itu enggak ada status. Tapi kan sama Syekh Nawawi Banten disebutkan dibantah sama Syekh Nawawi Banten mengatakan itu termasuk syahid akhirat. Oh, alasannya karena di situ apa ya? Di situ kan penyebabnya iya nggak disebutkan ya menurut yang meninggal mendadak itu kan berarti jantung ya jantung bisa terus kebanyakan jantung karena kita hidup itu kan menurut ilmu medis ya dari jantung dulu. Kalau jantungnya nggak berfungsi ya udah semuanya ikut nggak berfungsi. Karena faktor utamanya Oh berarti yang dimaksud di sini mungkin penyakit jantung gitu. Bisa jadi. Karena kan orang yang meninggal mendadak itu karena kebanyakan jantung. Ada kejadian atau ada keadaan yang mengagetkan gitu ya. Langsung jantungnya apa ya? Ya istilahnya kesetrum langsung dan jantung ya satu titik nggak berdetak itu levelnya luar biasa. Sekarang 8 tahun langsung meninggal. Satu detik
kita tidur itu jantung masih berfungsi tapi pelan, banyak nggak seperti aktivitas sehari-hari biasa kencang itu ya. Jadi ya menurutku ya jantung sih. Jantung ya. Jantung. Kalau Aufidaril Harbi dalam wilayah peperangan berarti memang syahid kalau itu peperangan kan dalam arti dia membela agamanya kan. Orang membela agama atau membela apa ini? tapi kan di sini cuma disebutkan orang yang meninggal di wilayah peperangan. Artinya belum tentu dia itu perang. ikut perang. Beda halnya ketika dia ikut perang otomatis Invasi ya, serang rujukannya. nah istilahnya perang yang membabi buta. Harusnya militer sama militer tapi sipil Enggak. itu kan. Ya. Berarti kan yang dimaksud di sini korbannya orang sipil. Benar. Maksudnya orang yang ada di wilayah peperangan, dia nggak ikut perang tapi dia jadi korban juga. Jadi korban. Berarti dia syahid akhirat. Loh, kalau syahid akhirat berarti ya harus diprosesi secara jenazah ya? Maksudnya dimandikan, dikafani, disolati. Kan syahid akhirat. Iya, harusnya seperti itu. Tapi kalau nggak ada yang memang ngurus jenazahnya mungkin ya cuma dikubur biasa kan. Nggak disolati, nggak di Karena memang keterbatasan orang, keterbatasan medis, tenaga medis, terus belum tentu kondisi tubuh itu utuh kan, karena istilahnya serangan drone nyasar. Benar. Jadi tidurnya sek. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Kan ini saya dititipi jualan minyak wangi dari Pondok Pesantren Hidayatus Salafiyah. Oke. Di Hidayatus Salafiyah, pondoknya Yai? almarhum Yai Ma'ruf Adnan. Udah meninggal. Nah, saya dititipi jualan minyak wangi 4 kotak. Satu kotaknya diamanai jual harga 10.000. Ya, Pak. Satu kotak satu biji. Satu bijinya 10.000. Satu kotak ada 12 biji. Berarti kalau 4 kotak itu 48 biji. Oke. Nah, Satu kotak kan satu biji. yang kemarin malam kita di Migacoan kita itu kan udah sempat bahas ya, bahwa aku sudah menjual laku sekian dan uangnya sekian. Aku mengambil untung langsung tanpa mengurangi modal dari pondok. Ya kan? Ya artinya gini. Ini menanyakan hukum atau menanyakan Bukan. apa? Ini loh. Untung. Ini kan modalnya amanah dari pondok menjual 4 kotak, berarti kan 48 botol. Benar. Sudah laku berapa ya? 37 ya? 37 botol. Berarti kan kalau dihargai satu botolnya 10.000 kali 37 berarti 370. Ya. Nah, kemarin kan aku bilang gini, ya kalau uang yang 370.000 ini aku ambil 1.000, berarti kan aku sama aja korupsi, karena mengambil apa ya istilahnya, mengambil uang yang jadi haknya pondok, iya kan? Yang tanyain gini, kalau misal aku ngambil uang yang hasil jualan ini, ngambil uang 30.000, terus aku ganti, nanti kalau mau tak setor, Nggak masalah lah. nggak masalah. Nggak masalah kan jumlahnya tetap. Berarti yang penting jumlahnya, Iyalah. bukan uangnya. Bukan lah.
penting jumlahnya. Tapi masalahnya itu bukan uang asli yang Ya nggak apa-apa. didapatkan ketika jualan. Nggak masalah, yang penting jumlahnya sama. Berarti yang penting nilainya, bukan uangnya. Ya, bukan, penting nilainya sama dan bisa dipergunakan kecuali uang dari hasil jualannya baru kamu ganti uang nggak bisa dipakai, nah itu kan salah. Atau misal saya ambil tanpa mengembalikan gitu ya. Itu salah, udah salah. Korupsi. Udah salah. Korupsi. Pakai lah. Terus pertanyaan gini Mas. Berarti korupsi itu sebenarnya bukan masalah di pemerintahan aja. Tapi justru di rakyatnya kalau ada apa ya istilahnya, ada keinginan untuk mengambil hak orang lain, ya itu sudah mental korupsi. Menurut Mas sendiri gimana Mas? Kan istilahnya pejabat itu kan dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat. Berarti kalau istilah korupsi itu berakar di rakyat, ya otomatis pemerintahnya ikut korupsi. Iya enggak? Menurut pandangan Mas Hendy gimana? Iya. Ikut korupsi. Tapi secara tidak langsung mungkin. Secara tidak langsung dalam arti gini, maksudnya kalau rakyat itu enggak ke ekspos, kalau pemerintah pasti ke ekspos. Dan efeknya memang luar biasa di pemerintahan. Benar. Karena kan pemerintahan itu kan yang punya kewenangan, punya kebijakan untuk menyejahterakan rakyat, enggak? Benar. Dan jumlahnya masih banyak rakyat yang pakai pemerintah. Iya. Makanya ya benar sebenarnya kalau misal hukum korupsi itu apa ya? Ya harus ditegaskan dalam arti memang benar-benar korupsi diberantas. Tapi kan memberantas korupsi kalau nggak sampai akar-akarnya nggak bisa. Maksudnya gini loh, kalau dari rakyat itu udah mental korupsi, ya otomatis nanti ketika menjabat ya pasti ada mental korupsi. Apalagi modalnya utangan. Nah, apalagi modal nyalonnya udah minjem, udah ngeluarin modal miliaran. Udah otomatis ya jadi ya tetap korupsi karena Ya untuk mengembalikan modal. cara jadi pejabat ini, Kang, aku bisa modal jadi caleg jadi apa bupati ini entek 5M. Aku orang badi boleh seseran proyek di sini. Wow. Itu sudah menjadi apa namanya? Bukan rahasia umum. Bukan rahasia. Rakyat sudah tahu semua. Tinggal menunggu waktunya. Kena juga itu. Kena enggak begitu. Kecuali yang mau nyalon ini memang udah kaya ya. Nah itu orang yang udah kaya otomatis ketika mencalonkan diri jadi calon legislatif atau pejabat daerah, otomatis kan tidak perlu mengeluarkan biaya dari pinjaman dari mana. Artinya dia memang berjuang itu untuk mencalonkan itu dia ikhlas, mau habis berapa aja dia nggak apa-apa. Tapi masalahnya kalau nggak jadi ya gimana? Udah habis banyak, udah habis 2 triliun, 2 miliar, ternyata nggak jadi. Ya. Kamu nggak pusing? Iya 2 bisa. miliar itu uang loh. Iya bisa jadi stres. Bisa jadi. Iya kan. Bukan hanya stres banyak. Yang sampai istilahnya masuk di pasar jiwa. Benar. Dan itu banyak sudah kasus seperti itu. Karena
mencalonkan, dia siap hanya menang, belum siap untuk kalah. Belum siap untuk kalah. Kata-kata hari ini. Iya, harusnya ya siap semuanya ya. Kalau siap bertempur harus siap resiko apapun. Benar. Menang pun dia bersyukur, kalah pun dia legowo gitu ya. Iya. Jadi nggak ada ini ya. Nggak ada istilahnya beban pikiran, terus sampai stres masuk rumah sakit dia. Nggak kerasa 20 menit. Nggak kerasa 20 menit. Berminggu ya menit tak. Memori penuh loh. Memori penuh. Ya mungkin cukup sekian dari kami. Saya Rizal dan Mas Hendri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.